Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang merancang kuesioner di elastisitas kebutuhan. Tahapan pertama dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak itu adalah proses elisitasi kebutuhan. Dalam proses ini, peran dari stakeholder itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai ruang lingkup dan bagaimana sistem yang akan dibangun. Ya, jadi ini nanti ada wawancara dengan stakeholder. Lalu proses elisitasi kebutuhan itu merupakan proses penting, karena jika terdapat kesalahan pendefinisian kebutuhan sistem, itu akan berakibat kegagalan dari perangkat lunak. Ya. Jadi hati-hati buat Anda yang merancang sistem di skripsi, hati-hati dalam proses elisitasi ini, wawancara ini, atau pengamatan dan sebagainya. Karena kesalahan pendefinisian kebutuhan sistem itu akan berakibat kegagalan perangkat lunak, kegagalan software yang kamu buat. Ya, jadi hati-hati. Elisitasi kebutuhan itu adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk menemukan kebutuhan suatu perangkat lunak melalui komunikasi dengan pelanggan, pengguna sistem, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem. Ya. Jadi Anda harus menemukan kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan software, ya. Jadi bisa jadi wawancara dengan pelanggan, lalu usernya, pengguna sistem atau ownernya, pokoknya yang punya kepentingan dengan pengembangan software itu. Dalam tahap elisitasi kebutuhan, hal yang paling penting diperlukan adalah penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ya, ini nanti ada di dalam skripsi. Anda harus membuat ini. Kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non-fungsionalnya apa. Kebutuhan fungsional itu merupakan pernyataan layanan sistem yang harus disediakan. Ya. Bagaimana sistem beraksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Itu kebutuhan fungsional. Contohnya, saat melakukan pengidentifikasian kebutuhan pemakai, informasi yang diperlukan masih belum terstruktur. Biasanya pemakai akan mengungkapkan apa yang diinginkan dengan bahasa sehari-hari yang biasa mereka gunakan. Sebagai contoh, ungkapan kebutuhan pemakai di bagian akuntansi. Misalnya seperti ini ya. Saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Ini permintaannya. Lalu informasi neraca keuangan bisa saya lihat kapan saja. Ini hasil kamu wawancara ya. Nanti mereka akan menjelaskan keinginan mereka dalam sistem yang akan kamu bentuk. Adanya pernyataan pengguna, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Setelah diklarifikasi dan diterjemahkan, dapat dihasilkan pendefinisian kebutuhan fungsional. Ya, dari pernyataan user seperti ini. Ya, jadi data penjualan bisa langsung di jurnal, itu kita bisa mendefinisikan kebutuhan fungsional, ya, yaitu entry dan rekam data transaksi penjualan. Lalu yang kedua, retrieve data transaksi penjualan untuk periode tertentu, ya, periode sesuai dengan inputan periode yang diinputkan pada keyboard. Lalu rekam data akumulasi transaksi penjualan periode tertentu ke jurnal umum berikut count pasangannya, yaitu kas, penjualan pada kas, ya. Ini ya. Jadi cuman dengan satu jawaban atau satu pernyataan dari user itu kita bisa mendapatkan 3 kebutuhan fungsional. Ini contoh ya. Lalu apa itu kebutuhan yang non fungsional ya? Ini merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, instalasi jaringan pendukung, sistem operasi pendukung, dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Proses jurnal itu hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Lalu adanya otoritas pemakaian perangkat lunak dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Nah, ini contohnya ada password berjenjang misalnya, ya. Atau bagian-bagian yang hanya bisa dilihat oleh sebagian orang. Misalnya
kalau pimpinan itu bisa melihat seluruh aktivitas, ya. Sedangkan kalau kepala bagian hanya bisa melihat beberapa aktivitas seperti itu, tidak bisa semua. Ya, ini otoritas pemakaian. Bisa dibuat password berjenjang ya. Lalu aplikasi perangkat lunak itu hanya dapat bekerja dengan baik ketika digunakan 10 pengguna. Lebih dari itu akan lambat. Nah, ini sudah ada pemberitahuan ya. Jadi batasnya cuma 10 pengguna seperti itu. Ya, ini contoh kebutuhan non-fungsional. Untuk menentukan kebutuhan fungsional, pengembang perlu melihat proses bisnis yang telah diusulkan dalam pengembangan aplikasi. Sedangkan yang untuk kebutuhan non-fungsional itu dapat memperhatikan kebutuhan sistem secara umum dan batasan sistem yang akan digunakan. Ya, jadi ini non-fungsional itu bisa memberikan batasan-batasan sistem yang Anda buat. Misalnya Anda hanya membuat penjualan kredit, ya, itu ada batasan sistem ya. Selanjutnya teknik elisitasi kebutuhan. Ada beberapa teknik elisitasi yang dapat dikomunikasikan dalam proses penspesifikasian kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, teknik elisitasi yang tradisional. Ini yang sudah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ada wawancara, kuesioner, observasi, ya, analisis proses bisnis, pengamatan dokumen, sampling. Ini yang 3 belum ya. Oke, lalu yang kedua teknik elisitasi yang berkelompok ya. Misalnya brainstorming. Ya, teknik pengelompokan sederhana untuk membangkitkan ide. Ya, teknik ini membiarkan orang memberi saran dan mengeksplorasi ide dalam suasana terbuka dalam mengkritik dan memutuskan. Nah, jadi ini bentuknya seperti rapat ya. Brainstorming itu tukar pendapat. Jadi diadakan rapat, lalu mereka saling memberikan saran, saling memberikan kritik, masukan dan sebagainya. Ini elisitasi berkelompok. Lalu JAD atau JRP ya, Joint Application Development atau Joint Requirement Planning. JAD itu adalah sebuah teknik untuk mengembangkan kerjasama, pemahaman dan kerja tim antar klien, pengguna, dan pengembang. Jadi JAD itu mengembangkan suatu proses yang memfasilitasi pembentukan visi tentang sistem seharusnya seperti apa. Ya, lalu yang ketiga teknik prototyping ya. Teknik ini dilakukan dengan membuat representatif skala kecil atau model kerja dari kebutuhan pengguna untuk menemukan atau menguji persyaratan tersebut. Ya. Yang A, teknik model driven, goal based method ya. Goal digunakan dalam berbagai aktivitas utama dalam rekayasa kebutuhan dan untuk tujuan yang berbeda pula. Pertanyaan mengapa, bagaimana, dan bagaimana kalau akan menuntun pada pengidentifikasi goal dari suatu sistem. Goal dapat dikarakteristikkan berdasarkan atribut, ya, nama, spesifikasi, prioritas, utilitas, dan kelayakan. Skenario based method, ya. Skenario merupakan cara yang lebih mudah dipahami karena orang lebih memahami contoh daripada deskripsi abstrak. Skenario dimulai dengan garis besar interaksi dan selama proses elisitasi, rincian ditambahkan untuk menciptakan deskriptif lengkap sistem. Skenario itu dapat dituliskan dalam bentuk teks, diagram, video, dan lain-lain. Teknik merancang kuesioner dalam elastisitas kebutuhan. Nah, ini teknik merancang kuesionernya nih. Kuesioner kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Ya, kuesioner itu pertanyaan-pertanyaan. Kuesioner dapat berfungsi sebagai alat sekaligus teknik mengumpulkan data yang berisi sederet pertanyaan dalam wujud konkret. Tujuan penggunaan kuesioner dapat mengetahui variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal penting. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki bagian yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. Alasan penggunaan kuesioner dalam elisitasi ya. Di sini melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem. Ini sudah pernah saya jelaskan. Jadi kalau respondennya banyak, Anda harus menggunakan kuesioner. Ya. Dan berguna bila mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang akan diajukan.
Lalu yang kedua, melakukan studi untuk mengetahui sesuatu yang ingin mencari seluruh pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. Lalu yang ketiga, ingin meyakini bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut. Oke, sekarang merancang kuesioner ya. Merancang formulir untuk input data sangat penting. Demikian juga merancang format kuesioner juga sangat penting dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner yang dirancang itu minim mencakup yang pertama real problem ya. Contohnya, apakah Anda merasa kesulitan dengan sistem manual pencatatan pegawai saat ini? Ini kuesioner di awal ya, pada saat kita mencari masalah-masalah yang terjadi di objek penelitian. Lalu ini contoh misalnya tentang ini biasanya kalau cuti ini kepegawaian ya. Apakah Anda merasa bahwa pengajuan cuti saat ini tidak efisien? Ya. Ini bisa juga sistem penggajian ya. Ini ditanyakan seperti ini dulu. Lalu yang kedua, solution. Apakah Anda merasa bahwa diperlukan sebuah sistem berbasis web dalam pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti? Nah, ini pertanyaan tentang solusi dari masalah yang nomor 1 tadi. Ya. Lalu yang ketiga, bisnis proses. Contoh, apakah pada alur pengajuan cuti saat ini Anda kesulitan mendapatkan persetujuan pimpinan? Ya, ini prosesnya ditanyakan. Lalu yang keempat, people atau orang ya. Contohnya, apakah Anda setuju bila sistem pengajuan cuti dibuat berbasis web sehingga dapat diakses kapan saja? Ya. Oke, lalu yang kelima, scope. Contohnya, apakah sistem berbasis web pengelolaan data pegawai dan pengajuan cuti dapat diakses oleh setiap pegawai? Ya, ini scope-nya ya. Scope itu area ya, atau luasnya seberapa scope itu. Ya, jadi ditanyakan bisa diakses setiap pegawai. Nah, itu tadi contoh-contoh pembuatan kuesioner ya. Lalu contoh elastisasi kebutuhan. Ya. Misalnya pemilik bakery Ian Catering di Bandung itu berencana membangun aplikasi penyedia informasi jadwal dan data pesanan makanan. Ini kan catering itu paling hati-hati dengan jadwal dan data pesanan makanan. Ini kadang sering tempuk, kadang pesanannya lupa dibuat. Ya, makanya ini Ian Catering ingin membuat seperti ini. Ya. Saat ini proses pemesanan dan penjadwalan itu masih dilakukan secara manual, di mana ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan. Ya. Pemesanan, proses pemesanan. Di sini pelanggan harus datang ke catering untuk melakukan pemesanan. Lalu untuk penyimpanan data pesanan, pemilik catering itu mencatat data pesanan yang masuk dari pelanggan. Ya. Jadi modelnya mencatat, ya, masih manual. Lalu penjadwalan pesanan, ya. Pemilik catering mencatat informasi jadwal pesanan agar bisa mengingat kembali pesanan yang sebelumnya telah dipesan oleh pelanggan. Ya, catering itu kan biasanya pesannya beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya. Ya, apalagi kalau wedding itu bisa beberapa bulan sebelumnya. Makanya penjadwalan ini penting sekali, biar nggak lupa nanti pas hari H. Ya. Lalu pengecekan pesanan. Pelanggan selalu pergi mendatangi catering atau via telepon untuk menanyakan status pesanan yang sedang dikerjakan. Ya. Kadang pelanggan seperti itu menanyakan sampai di mana status pesanannya. Ya. Biar tidak lupa, juga biar tidak ada yang kelewatan. Ya, berdasarkan pengumpulan informasi, usaha catering menunjukkan adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh pemilik. Di antaranya, pengusaha itu mengatakan bahwa pencatatan pemesanan masih menggunakan alat bantu seperti buku tulis dan papan tulis. Nah, ini masih manual banget ya. Kendala yang sering dialami, nah ini masalahnya apa ya? Kendala yang dialami ya melalui buku tulis adalah lupa terhadap pesanan yang masuk. Nah, ini bahaya banget nih. Ya, apalagi catering itu kan untuk orang banyak, untuk tamu-tamu. Kalau sampai lupa gimana ya? Cukup mengerikan ya. Lalu pelanggan harus datang ke catering untuk melakukan pemesanan karena tidak memiliki daftar makanan yang valid atau tersedia secara online misalnya. Pelanggan tidak dapat mengecek pesanan yang sedang dikerjakan, apakah sudah selesai atau belum. Nah, inilah masalah-masalah yang
diangkat di dalam skripsi. Ya. Contohnya masih mencatat pesanan dengan buku tulis dan papan tulis. Lalu masalah yang kedua, lupa terhadap pesanan. Lalu yang ketiga, pelanggan harus datang ke catering ya, karena tidak memiliki daftar makanan yang valid. Lalu pelanggan tidak dapat mengecek. Ya, ini masalah-masalah yang terjadi. Ya, inilah yang harus Anda lakukan pada saat wawancara ya. Wawancara bisa, kuesioner bisa. Ini untuk mengetahui apa masalah yang terjadi. Dan ini hasil wawancara ini diangkat untuk memperkuat latar belakang Anda di dalam proposal ya. Oke, sekarang contoh-contohnya ini. Setelah kamu wawancara atau mengambil data, Anda bisa membuat kuesioner. Ya. Misalnya, apakah Anda merasa kesulitan dengan sistem manual? Ya. Ini jawaban bisa macam-macam ya. Bisa pakai skala setuju tidak setuju, atau pakai skala Likert, atau bisa cuma jawaban singkat ya atau tidak. Ya. Lalu yang kedua, apakah pesanan pelanggan terkadang tidak sesuai karena salah mencatat? Nah, ini ya tidak. Lalu yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa diperlukan aplikasi berbasis web dan Android dalam pemesan makanan, ya atau tidak? Ini kuesioner-kuesioner untuk menanyakan masalah ya. Lalu dalam proses pemesanan ini, apakah ada kendala terkait kemudahan pelanggan dalam memesan, ya atau tidak ya? Lalu yang kelima, jika dibuat sebuah aplikasi web, nah ini sudah solusi ya. Siapa saja yang nantinya dapat menggunakan aplikasi tersebut? Nah ini pertanyaan terbuka ya. Jadi jawabannya lebih dari satu. Oke, lalu yang keenam, aplikasi pengolahan makanan ini akan dibangun dengan berbasis web, di mana yang dapat diakses di mana saja oleh user. Ya atau tidak ya. Lalu yang ketujuh, setiap user yang akan mengakses harus memiliki hak akses dengan melakukan pendaftaran pada saat Anda login ke aplikasi, ya atau tidak. Ini untuk password berjenjang itu. Itu cara merancang dan membuat kuesioner untuk elisitasi kebutuhan. Ini baru awal ya, kuesioner awal. Nanti kalau kuesioner udah jadi, Anda harus membuat kuesioner lagi untuk UAT atau pertanyaan-pertanyaan user acceptance test. Ya, mungkin pertemuan itu cukup hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.